Halo guys, perkenalkan nama saya Ninit Afidiana Fadani. Saya di sini ingin menganalisa film Tare Zameen Par. Yang pertama dari sudut perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Untuk perkembangan kognitif, film ini menggambarkan Iksan, seorang anak dengan disleksia yang mengalami kendala kognitif dalam memahami dan menyelesaikan tugas akademik karena kesulitan pemusatan perhatian, pemrosesan informasi, dan penyelesaian masalah. Meskipun lemah dalam kecerdasan verbal linguit, Iksan unggul dalam kecerdasan visual spesial, terlihat dari kemampuan melukis. Pertemuan dengan guru seni Nikumbah membawa perubahan positif karena Nikumbah membawa gaya belajar Iksan dan mengembangkan kemampuan kognitifnya melalui melukis dan menulis puisi. Bimbingan tepat, dukungan keluarga, guru, dan teman sebaya memfasilitasi perkembangan kognitif dan akademik Iksan. Untuk perkembangan bahasa, film ini menunjukkan Iksan mengalami hambatan dalam kemampuan linguit dasar seperti membaca, menulis, dan mengeja kata-kata akibat disleksia. Namun ketika didorong berekspresi melalui media visual dan kreatif seperti melukis dan puisi, kemampuan bahasanya mulai berkembang. Interaksi dengan Nikumbah dan keluarga juga membantu meningkatkan penggunaan bahasa sehari-hari Iksan. Ini menggambarkan bagaimana pendekatan yang tepat dan lingkungan yang mendukung dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak dengan disleksia. Yang kedua, sudut perkembangan psikososial dan perkembangan moral. Untuk perkembangan psikososial, pada awalnya Iksan mengalami konflik psikososial tahap kerajinan inferioritas karena merasa inferior akibat disleksia yang menghambat kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ini membuatnya frustasi, menarik diri, dan berperilaku mengganggu di kelas sebagai bentuk perlawanan yang menghambat perkembangan rasa kerajinan dan produktivitasnya. Setelah bertemu guru Nikumbah yang memahami kondisinya, Iksan mendapatkan ruang untuk mengekspresikan diri melalui melukis yang mengembangkan rasa kerajinan dan kompetensinya dalam seni. Dukungan dan pengakuan Nikumbah membantu Iksan mengatasi krisis ini dengan membangun kepercayaan diri dan menemukan identitas sebagai seniman berbakat. Untuk perkembangan moral, pada awal film, Iksan berada pada tahap prakonvensional moral, hanya mematuhi aturan karena takut hukuman, tahap kepatuhan dan punishment. Kemudian, Iksan mulai memasuki tahap konvensional, menganggap Ram sebagai otoritas baik dan berusaha menyenangkannya dengan kemampuan melukis, tahap instrumental. Di akhir film, Iksan menunjukkan indikasi bergerak ke tahap pasca konvensional dengan menyadari ketidakadilan dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus seperti dirinya, menunjukkan pemahaman prinsip moral universal seperti keadilan dan kemanusiaan. Hal ini diperkuat dengan Iksan membela teman sekelasnya yang juga mengalami disleksia, menunjukkan empati, keberanian, dan kesadaran hak asasi. Yang ketiga, sudut teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Untuk teori belajar behavioristik, untuk sekolah pertama, 1. Menggunakan prinsip pengkondisian konflik Pavlov dan pengkondisian operan Skinner. Dengan stimulus diasosiasikan pada respon yang diinginkan serta penguatan dan hukuman. 2. Siswa pasif dan guru otoritas, ketidakpatuhan dihukum fisik atau verbal. Untuk sekolah kedua, 1. Menggunakan penguatan positif dari teori belajar behavioristik dengan penghargaan untuk perilaku yang diinginkan. 2. Metode bervariasi, permainan kelompok, pengalaman langsung untuk penguatan perilaku positif. 3. Kesalahan dianggap peluang belajar dengan bimbingan dari guru. Untuk teori belajar kognitif, untuk sekolah pertama, 1. Berfokus pada hasil akhir, bukan proses kognitif membangun pemahaman konseptual. 2. Metode mengandalkan hafalan mekanis informasi. 3. Guru sebagai sumber utama informasi pembelajaran satu arah. 4. Kurang memperhatikan perbedaan gaya belajar dan kebutuhan individu siswa.
Untuk sekolah kedua, 1. Menekankan proses kognitif seperti pemahaman konseptual, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. 2. Siswa aktif mengeksplorasi dan mengonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan belajar. 3. Metode interaktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau eksplorasi mandiri. 4. Guru sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar siswa. 5. Memperhatikan pembelajaran gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan kebutuhan individu siswa. Yang keempat, sudut teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivisme. Untuk teori belajar humanistik, untuk sekolah pertama, 1. Lingkungan belajar kaku, otoriter, kurang mendukung pengetahuan potensi individu siswa. 2. Guru berfokus pada transfer pengetahuan satu arah, kurang memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. 3. Metode pembelajaran kurang mempertimbangkan perbedaan individu dan gaya belajar siswa. 4. Kurang penghargaan terhadap kreativitas dan ekspresi diri siswa. Untuk sekolah kedua, 1. Lingkungan belajar santai, terbuka, mendukung pengembangan potensi diri siswa. 2. Guru sebagai fasilitator, memperlakukan siswa sebagai individu unik. 3. Metode pembelajaran beragam, interaktif, melibatkan siswa aktif. 4. Penghargaan terhadap kreativitas, ekspresi diri, dan pengembangan emosional siswa. 5. Pendekatan humanistik, memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. Untuk teori belajar konstruktivisme, untuk sekolah pertama, 1. Pengetahuan ditransfer langsung dari guru ke siswa tanpa melibatkan konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri. 2. Kurang kesempatan bagi siswa untuk membangun pengetahuan dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. 3. Berfokus pada hafalan dan penguasaan materi, kurang mempertimbangkan pemahaman konseptual. Untuk sekolah kedua, 1. Siswa aktif membangun pengetahuan melalui kegiatan dan pengalaman belajar bermakna. 2. Pembelajaran melibatkan siswa dalam penemuan, eksplorasi, dan konstruksi pengetahuan mandiri atau berkelompok. 3. Guru sebagai fasilitator dan pembimbing dalam konstruksi pengetahuan siswa. 4. Menekankan pada pemahaman konseptual dan keterampilan berpikir kritis, bukan hafalan. We're Frenzy. Thanks for watching.